Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Waalaikumsalam. Selamat siang semua. Terima kasih Sute, adikku dari 1296 dan adik Yun 1288 yang telah memperkenalkan kita semua dengan baik di sini sebagai narasumber. Benar seperti yang diceritakan oleh adik-adikku tentang alasan awal aku mendaki yaitu karena patah kaki di ruas jari sebelah kanan. Jadi kalau dilihat dari background sebenarnya saya ini nggak mungkin sekali loh bisa naik gunung 3000 di atas 3000 ya. Karena memang apalagi kalau dibandingkan dengan teman-teman, kakak-kakak, adik-adik di sini juga audiens, saya ini sebenarnya bukan siapa-siapa dan em, kalian semua kan udah mendaki sejak muda ya. Jadi kayaknya nggak mungkin lah saya di usia 57 ini bisa mendaki gunung tiba-tiba gitu di atas 3000. Karena saya tuh selain seorang wanita dan pekerja kantoran, saya tuh juga sangat jarang sekali berolahraga. Dan untuk penampilan dengan kenyamanan itu saya concern banget gitu. Jadi saya mungkin jarang ya untuk outdoor gitu. Tapi akhirnya kok sekarang saya suka mendaki. Dan di awal tahun 2025 pertama mendaki sampai saat alhamdulillah sudah 9 gunung dan tidak remedial. Jadi selalu summit gitu ya. Nah, tidak mungkin juga kalau saya mendaki tiba-tiba tanpa persiapan, tanpa strategi, dan kemudian sukses. Nah, disinilah saya mau share kiat-kiat saya supaya bisa mendaki dan bisa summit dan kembali dengan selamat. Oke, mungkin dimulai dari awal ya. Saya namakan strategi saya ini sebagai satu success story, success strategi ya. Success strategi ini saya bagi menjadi 7 tahap. Yang pertama adalah SWOT analysis, bisa dipakai di manajemen. Kemudian SWOT analysis itu sendiri dibagi 4, yaitu strength, weakness, threat, dan opportunity. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Kemudian S-nya adalah SWOT analysis, yaitu yang kedua adalah U atau understanding, yaitu research. Jadi research terhadap mountain profile yang akan kita daki, kemudian menentukan the right time to hike. Kemudian kita research juga tentang weather forecast, kita research juga tentang time management, tentang hiking equipment yang kita perlukan, logistik manajemen dan hiking budget. Nah, ini adalah research yang harus kita lakukan sebelum pendakian kita tempuh. Yang berikutnya adalah si champion team. Champion team ini adalah kita build a champion team. Itu kita harus mempunyai clear vision, skill individuals, and supportive culture, yaitu trust, accountability, and adaptability. Jadi memang tim itu penting ya, karena di dalam membuild satu tim kita perlu mempunyai visi yang sama, skill individual juga, dan tim yang terpercaya ya untuk bisa jalan bareng gitu. Yang berikutnya adalah communication. Communication ini adalah how to make the communication with the team dengan membuat satu understanding yang sama dan mutual commitment. Jadi komitmen kita juga harus sama. Jadi kalau misalnya pengennya ke gunung A ya kita semua harus support ke gunung A gitu ya. Berikutnya adalah exercise, fitness dan technical, di mana fitness dan technical ini menjadi bagian yang penting. Nanti mungkin dari Bri Wayan akan memberikan penjelasannya. Kemudian spirit itu mengalahkan segalanya. Semangat kita jangan putus asa, kita jangan terus misalnya udah satu gunung udah cukup gitu ya. Why don't we just try to another? Kalau kita udah sukses summit, coba kita tetap maintain spirit kita untuk terus bisa berolahraga. Dan yang terakhir adalah smart hiking. Di usia kita 50, kita harus punya banyak shortcut dan mengambil sesuatu cara yang sangat smart sekali. Misalnya bagaimana kita membuat rencana tentang hiking kita, bagaimana kita bisa packing alat-alat kita yang appropriate sehingga kita tidak kekurangan satu apapun. Kita harus ada managing risk, harus ada second way-nya, bagaimana mengatasinya.
kemudian memaximize strength, kekuatan-kekuatan yang ada di diri kita harus kita perkuat, kemudian kita juga harus controlling weaknesses, jadi kita juga harus tahu kelemahan kita dan kita bisa mengontrolnya, dan terlebih adalah respecting the environment. Jadi memang di setiap gunung itu mempunyai karakter yang berbeda. Nah, kita tetap harus menghormati dan kita harus tahu apa sih yang ada di gunung tersebut. Oke, nextnya. Oke, setelah 1, 2, 3 gunung itu kemudian saya menjalani 1 gunung, 2 gunung, 3 gunung. Sampailah saya ke gunung kelima, yaitu Slamet. Saya mencoba untuk mengimplementasikan. Jadi cara tersebut saya dapatkan setelah saya mendaki ke gunung kelima, setelah saya research dan sebagainya. Nah, coba kita terapkan pendekatan ini kepada Gunung Slamet. Di Gunung Slamet ini adalah satu gunung yang tertinggi di Jawa Tengah, dan saya harus lebih lagi untuk mempelajari karena Gunung Slamet inilah gunung kelima, sementara saya itu mau naik Gunung Rinjani ke yang Seven Summit-nya, sehingga saya menjadikan ini satu program yang benar-benar harus manageable. Oke, yang pertama adalah di SWOT analysis kita harus tahu kelebihan daripada diri kita, internal kita, yaitu semangat. Saya tetap punya semangat, kemudian kebugaran fisik. Alhamdulillah saya ke yang kelima itu saya tetap bugar fisik saya, kemudian motivasi untuk menyelesaikan Seven Summit saya, sehingga this is gunung ini harus saya daki. Kelengkapan outfit dan layering system yang dimiliki saya lengkapi semuanya berdasarkan research sebelumnya, dan kelengkapan hiking equipment yang dimiliki. Kemudian melengkapi semua hiking equipment, dan saya rasa di kelima itu saya sudah tahu apa yang bisa saya bawa dan apa yang tidak perlu saya bawa. Weakness, oke, usia saya udah 57 ya, dan Slamet itu bukan gunung yang mudah. Kemudian pengalaman saya sangat minim sekali, saya baru 4 gunung, ini gunung yang kelima. Kemudian saya tidak bisa membawa beban berat karena memang usia sekian saya nggak mungkin lah bawa carrier 60 liter atau 50 liter, itu udah tidak mungkin saya lakukan. Kemudian maksimal hiking saya, setiap hari saya hanya bisa mendapatkan atau melalui elevation gain 1000 mdpl, lebih daripada itu saya nggak kuat, dan saya hanya kuat berjalan 10 jam per hari untuk saya, dan bukan outdoor minded dan harus bisa dihubungi oleh pihak kantor. Ini juga merupakan satu kendala atau kelemahan yang saya miliki. Ancaman atau tantangan atau challenge yang saya pelajari untuk Slamet, saya research adalah satu, Slamet itu adalah gunung tertinggi di Jawa Tengah dengan jalur menuju puncak yang curam, batu-batu yang lepas dan berpasir, sehingga kita membutuhkan webbing di sana. Kemudian gunung dengan suhu rata-rata terdingin di Pulau Jawa. Slamet itu gunungnya memang karena tinggi tapi dia juga dingin. Kemudian gunung dengan curah hujan tahunan paling tinggi, yaitu 8.134 mm per tahun. Jadi kita bisa bayangkan hampir setiap tahun itu Slamet itu selalu hujan. Dan salah satu gunung dengan elevation gain tertinggi yaitu 2000. Jadi dari base camp sampai dengan summit itu termasuk yang tinggi ya elevation gain-nya. Opportunity-nya apa? Opportunity-nya adalah kita mempunyai akses untuk research gunung itu banyak sekali, bisa dari website dan yang lainnya dengan cuaca saat pendakian, sehingga kita lebih proper ya persiapannya. Kemudian kita mudah mengakuisisi perlengkapan hiking yang dibutuhkan. Jadi misalnya perlu webbing lah, atau perlu helm, perlu gaiter, itu kita mudah dapatkan. Kemudian ini ada ojek dari base camp ke pos 1. Jadi ojek itu untuk usia 50 tahun ke atas itu penting banget, terutama dari base camp ke pos 1, atau bahkan ada juga yang pos 1,5 gitu, pos 1 bayangan gitu ya. Itu penting banget. Selain kita juga menghemat waktu dan tenaga, kita juga menghidupkan ekonomi daerah. Jadi kita juga share ini income untuk mereka ya. Saya pikir ini bagus. Kemudian waktu mendaki kita pilih bulan Mei, yaitu awal dari musim kemarau, sehingga memudahkan kita.
Kemudian mendaki Gunung Slamet merupakan tahap yang harus dilewati sebelum mendaki Gunung Rinjani. Jadi memang saya menjadikan Gunung Slamet ini sebagai step daripada sebelum saya mendaki gunung tertinggi, yaitu di 3.700. Lalu saya mulai mempelajari bagaimana dengan jalur pendakian. Jalur pendakian mana yang saya harus pilih antara Bambangan dengan Permadi Guci. Saya mempelajari dari karakter jalur, jarak tempuh, waktu tempuh, sumber air, jumlah pos camp area, summit, dan yang lainnya. Dari karakter jalur, jalur terpendek dan full itu ada di Bambangan, sedangkan Permadi Guci itu terkenal jalurnya panjang ya. Nah, kemudian kalau di Bambangan ini banyak warungnya. Warung tuh dari 1 sampai atas itu warungnya penuh. Jadi memang merupakan jalur favorit. Kalau di Permadi Guci ini warungnya hanya ada di pos 1 saja. Kalau Mbak Im lewat situ bisa kopi-kopi dulu berarti. Nah, itu. Jadi bener loh, itu favorit banget kalau jalur Bambangan tuh, Mas tuh. Makanya peminatnya makin lebih banyak daripada Guci. Nah, jarak tempuh kalau dari base camp ke camp area itu 4,3 kilo, sedangkan kalau Guci itu 6,9 kilo. Jadi memang Guci lebih panjang. Dari camp ke area itu dari camp area ke summit 1,3 kilo, sedangkan kalau di Guci itu sampai dengan 3 kilo, dengan total 5,6 kilo di Bambangan, dan Guci itu 9,9 kilo. Jadi memang panjang banget ya Guci ya. Jarak tempuh kalau di Bambangan itu 11 jam, Permadi Guci juga 11 jam, jadi sama-sama. Kemudian sumber mata air di keduanya ada. Jumlah posnya di Bambangan 9 dan di Guci 5. Kemudian camp area itu, nah ini yang perbedaannya ya. Di pos 5 itu sempit banget Bambangan itu. Udah peminatnya banyak, areanya juga sempit untuk camp, makanya jarang yang akhirnya bermasalah di camp area. Sedangkan di Permadi Guci itu camp areanya tuh sangat luas dan tersedia MCK, jadi bagus banget ya, di Guci sudah ada MCK-nya. Nah, untuk summitnya itu jarak tempuh dari camp area 1,3 kilo dengan kemiringan curam. Sedangkan kalau dari Guci itu camp area kemiringannya curam, berbatu lepas, dan ada webbingnya. Jadi memang lebih sulit kalau Guci itu, selain dia lebih panjang 3 kilo dan dia ada webbing. Yang lain-lainnya adalah memang Bambangan jalur populer karena long weekend pada waktu itu sangat penuh sekali. Sedangkan di Permadi Guci camp areanya lebih luas dan memungkinkan untuk saya bisa mendirikan tenda dom, karena memang sesuai dengan anjuran Rinda ya, bahwa kita tuh harus bisa beristirahat dengan nyaman, sehingga memang kalau bisa tendanya tuh agak leluasa, sehingga juga kita bisa berdiri gitu. Jangan cari tenda yang pendek, karena kalau kita udah usia 50 tuh untuk bangun aja udah susah. Jadi pilihlah tenda yang bisa berdiri, dan ada tempat makan, juga ada tenda toiletnya, dan kebetulan ada MCK-nya juga di Guci. Next. Nah, ini adalah jalur Bambangan dan jalur Permadi Guci kalau saya buatkan tabel, tapi mungkin saya bisa buatkan ini saja. MDPL, jarak tempuh dan waktu tempuh. Kalau di Bambangan itu elevation gain kita adalah 1900 dengan jarak tempuh 5,6 kilo dan waktu tempuh 11 jam. Sedangkan di Permadi Guci itu elevation kita 2000, jadi nggak beda jauh, tapi jarak tempuhnya 9,9 kilo dengan sama-sama 11 jam juga. Jadi ini adalah satu perbandingan antara jalur Bambangan dan Permadi Guci. Oke. Ini adalah pilihan jalur. Kenapa kok akhirnya saya memilih gitu ya? Kalau saya lihat dengan kemampuan saya, di mana saya hanya bisa berjalan 1000 elevation gain per hari dengan jarak tempuh 10 jam. Coba kita bandingkan dengan antara Bambangan dengan Guci ya. Di Bambangan hari pertama saya harus 1200 elevation gain, sementara di Permadi Guci 1000. Berarti no problem dengan jarak waktu tempuh 6 dan 4 oke. Tetapi di area summit di Bambangan saya harus mencapai 630, tetapi di Permadi Guci 980. Jadi maksimum. Tetapi jarak tempuhnya itu 5 kali 2 ya. Naiknya 5, turun lagi ke camp itu 10, sedangkan di Permadi Guci itu adalah 6,5 kali 2. Sehingga memang mungkin ini bukan pace-nya Rinda atau pace-nya Sigit atau pace-nya Ana atau pace-nya yang lain yang memang sudah terbiasa berjalan dan memang masih muda, tapi ini adalah pace saya. Jadi memang kita benar-benar harus tahu bagaimana kita akhirnya memilih.
Um, Profilnya adalah kalau Bambangan itu batu-batuan, sedangkan di Guci itu kita harus pakai webbing. Sehingga potensinya untuk mendapatkan camp area itu di Bambangan saya sama sekali pada waktu itu tidak dapat karena memang lagi long weekend. Nah, kemudian di Permadi Guci itu camp areanya lebih nyaman. Sehingga saya pikir walaupun itu lebih panjang dan bisa persiapan untuk ke Rinjani, akhirnya saya pilih Guci, tetapi tidak 2 hari 1 malam. Saya pilih 3 hari 2 malam karena saya harus memperhatikan kemampuan kita gitu. Nextnya. Oke, nah time management itu amat sangat penting. Bagaimana time management di Guci? Time management di Guci itu saya berangkat jam 10 pagi dari base camp. Kemudian saya sampai di pos 2 itu jam 12.30. Disitulah saya cukup untuk beristirahat ya karena udah cukup lelah. Saya beristirahat dan lunch 60 menit. Kemudian saya berjalan lagi 13.30 dan sampai di camp area 15.30. Hari itu saya sudah menempuh sesuai dengan apa yang saya prediksi. Ternyata benar ya. Jadi tidak lebih dan tidak kurang. Nah, kemudian dari 15.30 saya mempunyai waktu istirahat yang cukup lama. Dari 15.30 sampai jam 2.30. Karena Rinde juga waktu itu berpesan, Elis, tidur harus minimal 4 jam, 5 jam. Jangan kurang daripada itu. Sehingga saya menghitung itu dan ternyata itu betul banget. Itu nasihat yang amat sangat penting ya. Dengan tidur nyenyak, setengah 7, jam 7 saya udah masuk tenda, kemudian saya tidur, jam 12 saya bangun, jam 1 kemudian saya siap-siap. Jam 2.30 sampai 4.30 dan saya tiba di Pelawangan, kemudian saya beristirahat. Jam 5 saya berangkat lagi, 9.30 akhirnya saya bisa summit. Kemudian saya kembali ke camp area. Bayangkan jam berapa? Jam 12.00. Jadi memang itu saya sangat pelan sekali, tapi dengan time management yang sudah tertata, dengan risk management juga yang sudah kita pikirkan, alhamdulillah saya bisa summit dan bisa sampai selamat di camp area kembali. Dengan menggunakan metode saya itu, ternyata saya bisa mendaki gunung sebulan bahkan 2 kali, dan itu sukses. Saya tidak ada remedial karena memang ternyata itu trik itu sangat berguna dan bermanfaat juga gitu. Oke, so I think this is the sharing knowledge, sharing kiat. Di usia berapa Mbak? 37? 57. Habis cedera ya kan? Iya. Lutut sakit tanpa gemetar. Luar biasa ya Mbak Alis ini memadukan manajemen di perusahaan menjadi manajemen juga di pendakian.